Pemirsa Metro TV Lampung, juga pendengar Radio C 100 FM, kita lanjutkan lagi diskusi kita hari ini. Bang Yuko, tadi Bang Hipnis sudah menyatakan komitmennya untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara. Nah, Bang Yuko sendiri bagaimana nih untuk bisa ikut melaksanakan protokol kesehatan ini? Yang jelas semua peraturan yang sudah dibuat oleh KPU dalam pertandingan ini kita harus mematuhi. Nanti kalau tidak dipatuhi kan Bawaslu yang akan ngawasin. Tapi kembali berpulang kepada KPU itu sendiri dan kepada Bawaslu. Karena dia harus tegas dan netral dalam konteksnya. Nah, kalau ini permainan ini KPU dan Bawaslu bermain dengan seutuhnya sesuai dengan peraturan, pasti pemilu kada kita ini berkualitas. Tetapi kalau misalnya tidak bisa main, karena ini kan yang namanya Bawaslu, KPU kan masih dititipkan di camat, lurah, ya kan? Yang namanya PPS itu masih banyak, yang namanya lingkungan, RT yang punya itu. Nah ini kita tanda tanya, Pak. Karena dalam rapat PPK kan, itu kan di kecamatan dan sebagainya. Nah mestinya memang harus netral betul, tidak ada urusan dengan pemerintah dalam konteksnya ini. Karena kita terus terang saja, saya melihat itu seperti contoh di Bandar Lampung saja. Kita mau bersosialisasi saja, yang namanya camat, lurah, atau RT lingkungan melarang. Padahal di dalam sudah dijelaskan oleh Bawaslu, KPU, bahwa itu tidak boleh. Sampai-sampai ada selebaran yang mengatasnamakan KPU, mengatasnamakan Bawaslu. Ini satu citra buruk bagi di Kota Bandar Lampung, Pak, untuk pelaksanaan pilkada. Belum pelaksanaan, apalagi nanti pada saat pelaksanaan. Baik. Nah, ini yang harus kita catat tersendiri, bagaimana di Bandar Lampung tidak karena ada istri wali kota mencalonkan diri menjadi wali kota. Nah ini tidak jelas ininya, Pak. Ini yang mampukah Bawaslu atau KPU supaya netral dalam hal ini? Kalau memang boleh kita sosialisasi pada saat sekarang, silakan. Nggak ada yang bisa, yang namanya camat lurah mau menghalangi orang sosialisasi. Kalau tidak disosialisasikan, ya sama kucing dalam karung. Siapa orang ini? Ini kesempatan, sedangkan waktu kita pendek sekali ini, Pak. Nah ini yang harus dicatat dalam persoalan ini. Ini yang di depan mata kita. Dan ini tidak main-main. Harus jadi catatan Bawaslu, harus jadi catatan yang namanya KPU. Terima kasih. Baik, kalau bicara komitmen, calon jangan ditanya, begitu Bang ya? Iya. Tetapi yang penting, pasti kita komitmen, Pak. Komitmen, tapi yang paling penting itu adalah ketegasan. Dan ketegasan itu milik dari penyelenggara. Saya kembalikan lagi ke Bawaslu. Ditanya soal ketegasan nih Mbak, bagaimana ketegasannya? Iya, tentu kita akan pastikan bahwa penyelenggara pemilu akan netral pada pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Dan terkait dengan sosialisasi, itu memang semuanya boleh bersosialisasi. Semua bakal pasangan calon saat ini boleh bersosialisasi. Kalau nanti pada masa kampanye ada yang menghalang-halangi orang untuk berkampanye, itu ada sanksi pidana yang bisa dikenakan. Jadi kita sudah ingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara ya, camat, lurah, untuk tidak menghalang-halangi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon. Dulu pernah kita ada kasus di Lampung Timur, salah satu kepala desa itu melarang pasangan karena dia sudah punya jago, calon A, kemudian calon B masuk wilayahnya tidak boleh. Itu kita sudah pernah tangani pada waktu itu. Jadi mudah-mudahan ini nanti kita akan sosialisasikan secara baik kepada seluruh stakeholder, kemudian juga pemerintah daerah, tidak ada gangguan-gangguan semacam larangan atau hambatan orang-orang untuk melakukan sosialisasi atau nantinya pada saat masa kampanye ada larangan untuk berkampanye. Tapi pastinya sama-sama saling menjaga untuk mentaati aturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun juga oleh penyelenggara pemilu. Baik, ada komitmen untuk tegas, netral dalam menerapkan protokol kesehatan. Terakhir Pak Sarif Mahkia, kira-kira apa yang bisa dititipkan kepada baik penyelenggara maupun kontestan agar pilkada kita ini sesuai dengan harapan kita, sukses tetapi juga aman bagi masyarakat dan tidak melupakan kualitas. Silakan Pak. Ya, jadi ukuran kualitas dari penyelenggaraan
pilkada itu dari 5 tahun ke 5 tahun itu dia harus ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau tidak ada perubahan artinya posisinya menjadi statis dan kualitasnya juga tidak terjaga. Oleh karena itu harapan saya di pilkada di era COVID ini harus dijadikan momentum untuk melakukan membangun sebuah tradisi baru di dalam kampanye, kemudian di dalam sosialisasi dan sebagainya. Kalau ini momentum ini tidak difahami dan kemudian para calon kepala daerah itu masih menggunakan konsep yang lama, maka sebenarnya ada COVID maupun tidak ada COVID ya sama aja. Saya menilai dengan adanya COVID ini itu ada momentum untuk melakukan perubahan, pemahaman tentang menjaga jarak itu juga harusnya diterjemahkan secara politik, bukan dalam konteks COVID. Jaga jarak di situ adalah juga punya makna bahwa proses interaksi politik harus dirubah, ya. Bahwa betul kepentingan pragmatis seperti yang disampaikan Pak Yusuf Kohar, bahwa di masyarakat bawah itu perlu tatap muka langsung, perlu berdialog, itu saya tidak ada masalah. Tapi apa yang didialogkan dan apa yang terjadi di lapangan itu bukan seperti itu. Yang terjadi itu adalah proses yang sangat sederhana, pembagian sembako, ya, pembagian atribut dan sebagainya. Hanya sebatas itu. Esensi dari proses interaksinya menjadi hilang sama sekali. Sehingga tidak ada sebuah proses edukasi politik yang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya kira itu. Baik, jadi kalau pilkada hanya sekedar rutinitas, dia akan kehilangan makna. Bukan begitu seperti itu ya Pak Sarip ya. Demikianlah pemirsa Metro TV Lampung juga pendengar Radio Sia 100 FM, talkshow spesial HUT Lampung Pos yang ke-46 dan HUT Radio Sai 100 FM yang ke-6. Kepada para narasumber yang telah hadir dalam acara ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kepada para pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan berjumpa kembali dalam talkshow tentu saja dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Abdul Ghafur beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.